Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Sirahayu dari kelas 5E, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan proses pembudayaan. Pendidikan sejatinya adalah proses pembudayaan, yakni upaya menanamkan serta memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi baru untuk menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Budaya yang dianut diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran dalam dunia pendidikan formal dan non-formal. Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya. Sebab bila mana manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia. Oleh karena itu, pemerintah maupun masyarakat berupaya untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas yang diinginkan untuk memberdayakan manusia. Kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara belajar. Menurut Sultan Takdir Ali Sabana, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Kemudian, adapun tujuan pendidikan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 pada akhirnya adalah terbentuknya kemampuan dan watak seperti juga yang dirumuskan oleh UNESCO to mold the character and mind of young generation. Suatu pandangan bahwa budaya adalah sesuatu yang dipelajari, diteruskan, disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, tindakan manusia selalu dalam bentuk interaksi tatap muka dan tentu saja menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi. Dalam pandangan ini, budaya dimaksudkan menjelaskan bagaimana anak perkembangannya mengikuti pola-pola budaya pada orang yang memeliharanya atau orang yang di sekitarnya. Pendidikan dan pembudayaan harus dimulai sejak dini pada anak-anak. Dalam hal ini, bahasa yang sifatnya sopan dan santun pada anak sangat penting. Hal ini merupakan salah satu proses pendidikan dan pembudayaan dalam penggunaan bahasa. Adapun aspek-aspek pendidikan sebagai gejala kebudayaan, aspek-aspek pendidikan adalah arah, tujuan, atau sasaran yang diperhatikan dan dibina serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan segala aktivitas yang bersifat pendidikan. Aspek-aspek tersebut menurut Harahap ada 7, yaitu pertama, pendidikan adalah pembinaan tingkah laku perbuatan. Yang kedua, pendidikan adalah pendidikan diri pribadi. Yang ketiga, pendidikan diperankan di berbagai pusat lembaga. Selanjutnya ada pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Kelima, pendidikan berlangsung sepanjang hidup. Selanjutnya, pendidikan adalah persiapan penyesuaian yang intelijen terhadap perubahan sosial. Selanjutnya, pendidikan harus mengabdi kepada seluruh masyarakat, seluruh masa rakyat. Selanjutnya, pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur. Pendidikan jiwa nasionalisme seimbang dengan jiwa internasionalisme. Dan yang terakhir, pendidikan agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakteristik dan bangsa. Selanjutnya di sini ada fungsi budaya dalam pendidikan. Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Dengan demikian, semakin banyak orang yang berpendidikan,
diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional. Kemudian ada peranan pendidikan formal dalam proses pembudayaan atau enkulturasi. Pendidikan bertujuan membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat, secara keseluruhan, sekolah atau pendidikan formal adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya, seperti keluarga dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia, menurut Dick Hartoko. Kesimpulannya, perolehan kebudayaan oleh manusia terjadi melalui proses yang disebut pendidikan. Pendidikan adalah jalur mewariskan dan mewarisi kebudayaan. Akan tetapi, pewarisan melulu tidaklah cukup sebagai tujuan pendidikan dengan upaya pendidikan. Kita perlu juga membuat anak-anak didik itu kreatif dan berinisiatif. Dalam hal ini, tidak boleh lepas dari koridor pembudayaan. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.